Salam rekan-rekan jemaat yang ada di rumah, yang melihat live streaming atau melihat video yang hari ini hari Selasa, minggu kedua kita stay at home, lockdown, tidak boleh kemana-mana. Tapi sekali lagi biarlah kesempatan ini kita mau mengajak keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita untuk datang menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya akan bacakan hari ini dari Mazmur 91, saudara. Mungkin beberapa di antara saudara sudah familiar, sudah membaca ayat ini setiap hari. Tapi mungkin beberapa orang tidak mengerti atau belum membaca ayat ini dengan sering. Dan saat ini saya percaya Mazmur 91 itu sangat penting, sangat applicable buat kita semua. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, saudara dan saya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Bahkan ayat ke-6 dikatakan terhadap penyakit sampar. Ini boleh dikatakan coronavirus. Engkau tidak perlu takut yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini ayat yang ke-7. Ini ayat favorit saya yang saya sudah nyanyikan bersama dengan keluarga saya. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sekeliling jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kulangkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melupukkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amen. Bapak ibu saudara, ada perlindungan di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah kubu pertahanan kita. Tuhan adalah perlindungan kita. Dan sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Perlindungannya itu sempurna bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan saya percaya di tengah keadaan yang sulit ini, harapkan Tuhan lebih dari segalanya. Berharaplah, berlindunglah hanya kepada Tuhan. Sebab perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kita. Amen. Kalau perlindungan pemerintah, perlindungan polis departemen, perlindungan siapapun itu terbatas. Tetapi kalau perlindungan Tuhan, saya percaya tidak terbatas. Amen. Sempurna, perfect buat hidup kita. Amen. Nah, kalau saudara rindukan perlindungan Tuhan terjadi atas dirimu dan keluargamu, mari belajar dari pasal 91 dari Mazmur ini. Kalau Anda mau melihat perlindungan Tuhan nyata, yang pertama yang harus kita miliki adalah hati kita harus melekat kepada Tuhan. Hati kita harus dekat sama Tuhan, saudara. Waktu kita dekat sama Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka kita percaya, saudara-saudara, perlindungannya nyata atas hidup kita. Tetapi waktu kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saudara-saudara, perlindungannya, saudara-saudara, tidak akan sempurna terjadi atas hidup kita. Jadi hati kita harus melekat sama Tuhan. Amen. Kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, saya percaya pagi, siang, sore saudara akan mikirkan dia. Beberapa tahun yang lalu waktu saya pacaran dan belum nikah dengan istri saya, tentunya waktu saya jatuh cinta, saya lakukan apa saja yang saya bisa untuk bisa telepon ke Indonesia, untuk datang ke Indonesia, untuk bertemu dengan dia, berbicara pagi, siang, sore. Karena apa? Kita ingin mendekat karena ada rasa cinta, saudara. Nah, hari-hari ini saya mau introspeksi diri kita, mungkin termasuk saya.
Sudahkah hati kita melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, sayang sama Tuhan? Ada yang ngomong, oh Pak, saya selalu cinta sama Tuhan, saya selalu dekat sama Tuhan. Tapi waktu saya ajak, ayo Cik melayani, nanti dulu. Saudara, kalau saudara cinta sama Tuhan, melayani itu sukacita. Melayani itu bukan beban. Ada yang ngomong gini, oh Pak, saya cinta sama Tuhan, saya sayang sama Tuhan, tapi untuk memberi persembahan, untuk mengembalikan perpuluhan, itu nanti aja Pak. Bisa bayangkan kalau saya pacaran dengan istri saya ngajak dia keluar makan, dan tiba-tiba waktunya harus membayar makanan, terus saya ngomong, sayang, hari ini kita bayar sendiri-sendiri ya. Pasti pacar saya, terus saya ngomong, loh katanya kamu sayang aku, kok makan bayar sendiri-sendiri? Ada banyak orang Kristen berkata, I love God, I worship you God, I love you more than anything, tetapi nggak mau melayani Tuhan, nggak mau memberi persembahan, tidak punya kehidupan doa, nggak mau baca surat cintanya Tuhan. Saya percaya, berarti kalau begitu kasihnya belum sempurna dan belum melekat. Saudara-saudara, hari-hari ini biarlah kasih kita melekat sama Tuhan. Gampang saja kalau seseorang tuh memiliki kasih yang melekat, yang dekat sama Tuhan. Kalau diajak melayani, pasti semangat. Kalau diajak melayani, pasti nggak hitung-hitungan. Kalau diajak melayani, pasti on fire. Karena dia tahu dia melakukan kepada seseorang yang dia cintai. Tentunya Tuhan Kristus Yesus yang kita sembah. Kalau dia mengasihi Tuhan, memberi persembahan perpuluhan buah sulung, itu bukan struggle. Itu sukacita karena kita memberi kepada penguasa, pencipta, Bapa yang kita cintai. Tetapi kalau kita cinta duit, cinta harta kekayaan lebih daripada Tuhan, tentunya untuk memberi akan sulit. Saudara-saudara, mari kita tes hati kita. Kalau kita rindukan perlindungan sempurna, kubu pertahanan Tuhan, bahkan kita melihat 1000 orang rebah kiri kanan, dan kita tetap ditolong Tuhan, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus cinta Dia lebih dari segala-galanya. Yang terutama dalam hidup kita bukan keuangan, harta, kekayaan. Cinta Tuhan, kasih Tuhan, sang sumber berkat. Percaya deh, semua kebutuhan kita, semua keperluan kita, Dia pasti mencukupi. Cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan diberikan kepada kita. Hari-hari ini duit stop bicara, kekayaan stop bicara. Tapi sekali lagi, yang bisa melindungi kita, yang bisa menolong kita, yang bisa memberikan jalan keluar adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia jawaban bagi dunia ini. Oleh sebab itu, kasih Dia. Hatimu harus melekat kepada hati saya juga, hati kita semua harus hanya melekat kepada Dia. Sebab hanya Dia yang akan memberikan perlindungan yang sempurna atas hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat, Tuhan berkata, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Dan waktu Dia berseru, waktu kita berdoa, Tuhan pasti menjawab dan menolong kita. Sekali lagi, mari kita koreksi hidup kita. Sudahkah hari-hari ini kita memiliki hati yang melekat hanya kepada Tuhan? Mari kita nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan. Yang terutama di dalam hidup ini hanya menyembah Tuhan, memuji dan membesarkan namanya. Tidak ada yang lain. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan posisi, bukan jabatan yang terutama. Saudara-saudara, hari-hari ini semuanya itu sia-sia. Tapi kalau kita ikut Tuhan, janjinya, benteng perlindungan, kota pertahanan, itu akan sempurna terjadi atas hidup kita. Haleluya.